Halo guys, selamat kembali di Rebel Rupiah. Sistem tradisional itu bobrok, pasar modal nggak efisien, regulator gagal melindungi investor, bankir dan Wall Street merampok retail yang jadi exit liquidity. Kalau ada yang bilang kripto dan blockchain nggak berguna, wajib kalian suruh nonton video ini sampai akhir, karena RR bakal membahas fenomena IPO saham yang gagal dan solusi masa depan yang mengarah ke tokenisasi on-chain. Ada beberapa figur besar di Amerika Serikat yang nanti kita bakal kasih tunjuk mulai pivot ke arah ini. Let's go! Oke guys, jadi kalau misalkan kalian lihat di video, ini Figma, perusahaan software design yang udah berusia 13 tahun, IPO di NYSE, itu New York Stock Exchange, di akhir bulan lalu. Waktu saya rekaman video ini, harga saham Figma di $122. Itu lonjakan sekitar 270% dari harga pembukaannya di $33. Dan itu lebih tinggi daripada IPO Circle yang kita udah pernah bahas juga di video RR sebelumnya, yang melonjaknya 168%. Itu jauh di atas rata-rata IPO puluhan tahun terakhir, yang mana kalau di hari pertama itu lonjakannya 17%-an. Jadi kalau misalkan kita lihat, ya mungkin sukses besar, oke lah untuk beberapa pihak. Tapi menurut komentar di Twitter, itu sebenarnya perampokan yang dilegalisasi. Nah, terutama perampokan dari bankir investasi yang merampok retail publik. Yang mana inti kritiknya itu adalah begini. Kalau kita lihat ya, biasanya perusahaan-perusahaan itu pakai investment banks, yang mana mereka itu punya analis untuk underwrite IPO-nya, dikasih tahu harganya berapa, dan bank-bank investasi ini sengaja menilai IPO beberapa perusahaan itu jauh di bawah valuasi wajarnya. Terus dialokasiin itu saham ke hedge fund atau ke klien-klien yang mereka suka. Dan klien-klien ini jadi cuan mudah karena mereka bisa makan enak, ngorbanin retail yang secara naif nanti beli IPO, hype gitu kan, atau ada sensasi, dan itu bener-bener harganya setelah naik tinggi karena mereka underwrite-nya di bawah, kasih alokasi ke klien-klien di bawah. Retail jadi merugi, pas beneran masuk ke publiknya itu udah tinggi, jadi exit liquidity lah. Karena tawaran IPO itu kan ditentuin sama pasar yang privat dulu sebelum ke publik. Makanya lucu kalau namanya IPO, initial public offering, padahal offeringnya di privat udah ada duluan lebih murah, pas ke publiknya itu bukan harga awal. Jadi bukan pasar publik sama kayak yang ada di kripto, contohnya Hyperliquid. Kalau di Hyperliquid, kalian bisa lihat seperti Pump.Fund kemarin ya, sebelum ICO, itu di Hyperliquid sudah ada pasar pre-marketnya yang mana kalian bisa tonton di video-video RR sebelumnya. Jadi retail itu juga nggak bisa beli di awal. Ada beberapa orang yang ngasih contoh kayak kalau mereka pakai aplikasinya Robinhood, itu bener-bener cuma dikasih satu aja saham Fig, itu tickernya Figma, di harga $33. Yang mana $33 itu ya harganya yang Wall Street dapat. Itu alokasi murah mereka. Retail cuma dapat satu Fig itu doang, nggak bisa beli lebih banyak, cuma nyicipin doang privilege yang dimiliki oleh investor, kliennya bank tradisional. Jadi sebenarnya nggak berbeda jauh dengan token memes ya. Kalau kita ngomongin di kripto, token micin, token memes itu juga ada beberapa contoh. Yang paling fenomenalnya ya Libra, yang ada kaitannya sama Presiden Argentina di bulan Februari. Jadi sniper on-chain itu bisa nyerok memes yang baru, terus karena kegoreng harganya naik, langsung di-dump ke retail yang belinya di pucuk, dan itu biasanya membunuh token memes itu sendiri. Sudah jadi rahasia umum kalau di kripto. Cuman kalau di sistem keuangan tradisional, di TradFi itu malah dilegalisasi. Jadi secara undang-undang, secara hukum itu malah legal di pasar modal. Itu menurut undang-undang sekuritasnya tahun 1933 di Amerika Serikat. Itu perusahaan dipaksa harus nentuin harga IPO tetap sebelum trading. Dan niat awalnya sih di tahun 1930 ada masalah lain yang berusaha mereka pecahkan. Tapi sekarang di tahun 2025 malah jadi memperkaya Wall Street dan jadi merampok retail. Kalau misalkan kita ngeliat chart di sini ya, sebenarnya di tahun 2025 ini kan makin berkurang ya perusahaan yang IPO karena banyak nama yang sengaja dipermainkan sama bankir investasi juga. Contoh IPO Figma yang tadi, itu dia meninggalkan $2,6 miliar. Seharusnya mereka bisa ngumpulin duit 2 kali lipatnya.
kartel pasar keuangan tradisional inilah yang menjual saham murah ke kawanan-kawanan institusi mereka, retail yang jadi exit liquidity. Ada pola yang berulang kali kalau misalkan kita ngeliat di chart ini, ada juga dari DoorDash. Itu perusahaan yang kerampokan 3,4 miliar dolar. Terus Airbnb itu 3,5 miliar dolar dirampok. Terus kerugiannya lebih dari 100 miliar dolar dari founder, karyawan, retail sejak tahun 2020. Jadi sistem tradisional kalau untuk kita para retail ya bobrok. Tapi nggak bobrok kalau untuk pihak-pihak mediator yang diuntungkan itu. Nah, nanti kita bakal lihat ya, ada banyak banget kok figur-figur kayak nama-nama besar seperti Bill Gurley, bahkan sebagai venture capital pun dia lebih jujur, lebih transparan, dan dia ngasih tahu kerusakan sistem tradisional, yang mana dia malah bilang di Twitter ini tokenisasi on-chain, jalur kripto itu yang sudah mulai dilirik oleh beberapa politikus di Amerika Serikat. Regulator-regulator seperti ketua SEC yang baru, Paul Atkins, itu juga mulai menyadari kalau sistem tradisional itu tidak efisien. Nah, ketua SEC yang baru ini, si Paul Atkins, itu mengungkapkan Project Crypto namanya, sebuah inisiatif untuk mencapai visinya Presiden Trump yang katanya pengen bikin Amerika itu pusatnya modal kripto di dunia. Dan tujuannya bikin regulasi yang cocok untuk sistem on-chain, ya, untuk kripto dan blockchain. Ya kan, sebagian besar aset kripto itu nggak bakal dianggap sekuritas. Terus ada pengecualian untuk yang ICO dan melakukan airdrop. Terus untuk engineer software itu bakal dilindungi. Terus untuk dompet-dompet yang didorong tuh ya dompet self-custody, bukan yang ada centralized. Sama software-software on-chain tuh nanti bakal dijadiin satu dengan pasar sekuritas yang nggak terpisah, dan project yang pura-pura desentral itu bakal dihajar. Ada banyak lagi, kalau misalkan kalian pengen baca, itu detailnya ada di websitenya SEC langsung. Biasanya sih yang baca detail pengacara ya, atau yang tukang lobby kebijakan gitu. Tapi pertanyaannya adalah, ini semua poin-poin yang bagus. Yang jadi pertanyaan untuk masa depan nanti, gimana perubahannya dalam 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, apakah ini bakal nyambung sama hukum yang udah ada? Kan kita nggak ada yang tahu. Sama aja kayak yang kita bahas tadi soal IPO gagal, itu kan undang-undang sekuritas tahun 1933, niat awalnya baik. Ternyata malah jadi melegalisasi perampokan kalau di tahun 2025 sekarang. Dan regulasi pemerintah itu bukan buruk karena desainnya jelek atau orang-orang pemerintah itu jahat, enggak. Tapi karena mereka dibuat dan eksis dalam format yang statis, seolah-olah dunia itu nggak berubah. Padahal kan masalah-masalah di dunia itu selalu dinamis. Seiring waktu, seiring berubahnya zaman, itu berubah. Apalagi pasar keuangan. Dan kalau ngomongin pemerintahan ya praktik demokrasi juga kan memang berantakan. Ada konflik kepentingan, ada yang nyoblos kandidat itu kurang informasi. Jadi masalah-masalah yang disebut kalau kata ekonom yang namanya Mike Munger itu adalah unicorn governance. Tapi ya secara keseluruhan menurut saya pernyataan ketua SEC yang baru itu di Amerika Serikat, Paul Atkins, lebih seger daripada zamannya Gary Gensler dulu. Tapi jangan kaget kalau peraturan hari ini akhirnya bakal dimanfaatkan oleh aktor buruk di masa depan, namanya juga politik. Kesimpulannya adalah infrastruktur kripto itu jauh lebih superior. Tesis kripto dan blockchain itu jadi semakin realistis. Tokenisasi saham privat, contoh kayak Robinhood yang baru-baru ini, itu sinyal berakhirnya pasar publik versus privat. Ya ada IPO, ada saham kayak OpenAI, ada kayak yang punyanya SpaceX. Itu yang jadi masalah nanti bukan tentang IPO atau enggak perusahaannya, belinya privat atau enggak, tapi soal likuiditas dan soal transparansi. Setiap kali pasar tradisional tuh sok-sokan di gatekeep ya. Gatekeeping menciptakan seolah-olah kelangkaan buatan, kripto itu menyediakan alternatif yang lebih bagus. Transaksi bank investasi, deal merger dan akuisisi itu makin ke arah likuiditas modal yang buka 24 jam, harganya transparan, aksesnya global, dan nanti yang menghasilkan nilai bukan cuma tokenisasi asetnya doang, tapi protokol yang bakal jadi distributor, kayak infrastruktur pasar sekunder, atau jembatan bridge untuk lintas blockchain, atau DEX ya, automated market maker AMM, yang bakal jadi bank investasi baru tapi fee-nya mereka transparan, aksesnya global, nggak ada lagi tuh yang namanya kartel-kartel nentuin harga seenak mereka. Project Crypto SEC sendiri bakal melambangkan pivot regulasi jadi paling
besar substantif dalam puluhan tahun terakhir, dan beberapa perusahaan kripto udah mulai akhirnya bakal ekspansi buka operasi mereka di AS karena udah antisipasi hukumnya bakal lebih jelas. Jadi akhirnya infrastruktur bakal dibangun untuk pasar kripto yang lebih dewasa, dan seperti meme ini akhirnya kita berpikir gimana caranya untuk IPO dipindah secara on-chain, tokenisasi on-chain, kepatuhan hukum itu bakal jadi layanan keuangan yang makin terintegrasi. Oke guys, sekian untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Dan gimana menurut pandangan kalian tentang kegagalan IPO di pasar tradisional, sistem yang tidak efisien di TradFi, dan masa depan kripto blockchain dengan tokenisasinya? Coba komentar di bawah, dan kalau misalkan kalian suka jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe. Dan akan kalian video baru dari Republik. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers.